Halo bro, welcome to Otong TV. Kembali bersama saya, pria tampan dan pemberani dan juga ramah lingkungan, akan membahas sebuah film action yang tentunya sangat menarik, yang membuat jiwa adrenalin kalian semua meronta-ronta guys. Sebelum dimulai, jangan lupa kita joget dulu. Tarik mas. Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang sangat keren guys. Yang pastinya film ini akan membuat kalian semua terhibur. Kenapa? Karena alur ceritanya yang sangat menarik dan penuh aksi-aksi yang mengejutkan. Ini adalah film yang berjudul Wanted. Wanted adalah sebuah film yang bergenre action. Film ini rilis pada tahun 2008 dan disutradarai oleh seorang yang bernama Beckman Allen. Film ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Wesley yang bekerja sebagai akuntansi yang akan dilatih menjadi seorang pembunuh profesional guys. Nah, dari seorang akuntansi nantinya akan menjadi seorang pembunuh yang profesional guys. Nah, gimana ceritanya tuh? Diceritakan Wesley mengalami stres berlebihan karena bosnya yang sangat menjengkelkan dan menyebalkan itu. Jadi ketika bekerja, Wesley selalu diganggu oleh bosnya itu. Karena Wesley mempunyai penyakit tersebut, Wesley jadi ketergantungan pada obat serangan panik guys. Wesley seolah-olah menjalani hidup tanpa arti. Kasian sekali dia guys, udah miskin, hidupnya gak karuan, mati aja sekalian. Nah, suatu ketika Wesley pergi ke Indomaret untuk membeli obat stres dan Kinder Joy. Nah, di sini Wesley merasa curiga karena melihat seseorang yang sepertinya sedang mengintai sesuatu. Setelah itu, Wesley pun bertemu dengan seseorang yang bernama Fox. Seketika tanpa basa-basi, Fox menceritakan kepada Wesley bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh yang profesional. Tapi sayangnya, baru saja meninggal oleh musuhnya yang bernama Cross. Dan si pembunuh yang bernama Cross tengah mengejar Wesley. Kemudian Cross mendatangi Wesley dan keduanya saling baku hantam guys. Terjadilah adu tembak antara Fox dengan Cross di dalam Indomaret tersebut. Wesley yang panik langsung kabur dan melarikan diri. Tapi Cross langsung mengejarnya dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara Wesley, Fox, dan Cross. Fox kini bersama Wesley dan berusaha kabur dari kejaran Cross. Dan setelah aksi kejar-kejarannya berlangsung cukup lama dan sangat sengit ini, Fox dan Wesley pun akhirnya berhasil lolos dari kejaran si pembunuh itu. Setelah itu, Wesley dibawa oleh Fox ke sebuah markas, lalu ia pun bertemu dengan orang tua yang bernama Sloan. Ketika ujuk-ujuk tepugu, si Sloan ini menyuruh Wesley untuk menembak sayap lalat yang sedang terbang guys. Wesley tentu tidak mau melakukannya karena beranggapan bahwa ia tidak mungkin bisa. Tapi karena dipaksa oleh anak buahnya si Sloan, Wesley pun mencoba untuk menembak sayap lalat tersebut. Dan anehnya, Wesley ini berhasil menembak sayap lalat yang sedang terbang tersebut. Lalu Sloan menjelaskan bahwa yang dialami Wesley bukanlah serangan kepanikan, tapi jantungnya yang berdebar lebih kencang dari manusia biasa yang memicu adrenalinnya. Seketika Wesley bangun dari tidurnya dan menganggap itu hanyalah mimpi belaka. Tetapi ketika di kamar mandi, ia mendapatkan tembakannya yang tadi ia gunakan. Besok paginya, ia pun kembali bekerja di kantornya, dan lagi-lagi, Wesley ini dimarahin oleh bosnya. Wesley yang sudah muak, kali ini ia pun balik memarahinya dan membentaknya. Lalu Wesley keluar sambil memukul Barry teman kerjanya. Ia bermaksud untuk bergabung dengan Sloan.
dan ternyata Fox pun sudah menunggunya di mobil. Nah, kini Wesley pun telah bergabung dengan Sloan dan menjalani latihannya untuk menjadi pembunuh profesional. Di sana ia diajari untuk menembak dan menahan rasa sakit dan lain-lain. Setelah itu, Sloan bercerita tentang mesin takdir yang mengeluarkan nama-nama seseorang yang harus dibunuh. Dan Wesley pun diberi perintah oleh Sloan untuk menjalani misi pertamanya, yaitu untuk membunuh seseorang, guys. Dan dengan mudahnya, ia menembak orang tersebut dari atas kereta yang melaju dengan cepat. Wesley yang tak sabaran ingin membunuh Cross yang telah membunuh ayahnya ditolaknya oleh Sloan karena menurut Sloan Wesley belum siap untuk misi tersebut. Wesley pun diberikan misi kedua oleh Sloan untuk membunuh seseorang yang ada di dalam mobil limosin, guys. Dan juga misi tersebut diselesaikan dengan mudahnya oleh Wesley. Setelah itu barulah Wesley diperintah oleh Sloan untuk membunuh Cross. Wesley mulai menyelidiki keberadaan Cross untuk dibunuhnya, dan mereka saling bertemu di dalam kereta. Dan terjadi adu tembak di dalam kereta antara Wesley dan Cross. Karena kereta tersebut melaju terlalu kencang, jadilah kecelakaan yang mana kereta tersebut melenceng dari jalurnya. Dan anehnya, Cross yang mendapati Wesley hampir terjatuh dari kereta, Cross malah menyelamatkan Wesley. Tapi tanpa pikir panjang, Wesley pun menembak Cross ke dadanya. Setelah itu terjadilah perbincangan antara Cross dan Wesley. Cross mengatakan bahwa Wesley adalah anaknya. Lalu Cross pun meninggal karena luka tembak. Wesley yang masih tak percaya, lalu ia menanyakan kepada Fox, dan ternyata benar, Wesley adalah anaknya Cross. Dan juga ternyata Wesley pun juga tertulis di mesin takdir, yang mana Fox diperintah oleh Sloan untuk membunuhnya. Lalu Wesley pun seketika melarikan diri dengan terjun ke air. Setelah itu, Wesley pergi menuju tempat seseorang yang menjadi teman ayahnya itu. Wesley meminta untuk menceritakan segalanya, dari mulai kehidupan ayahnya dan hubungan apa yang terjadi antara ayahnya dengan Sloan. Apakah hubungannya itu cinta segitiga, atau hubungan yang lainnya? Kita simak saja kelanjutannya, oke? Setelah mengetahui semuanya, Wesley pun berencana untuk balas dendam kepada Sloan. Ia mulai mempersiapkan segalanya untuk membalas dendamnya, seperti membuat bom tikus yang pernah ia pelajari dari rekannya. Lalu keesokan harinya, aksinya pun dimulai. Diawali dengan Wesley yang menyetir truk dan menabrak gerbang tersebut. Lalu Wesley mengeluarkan tikus bom yang telah ia kumpulkan di dalam truk tersebut. Nah, ketika tikus itu menyebar dan memasuki markasnya, tikus yang membawa bom tersebut akhirnya meledak dan barulah Wesley beraksi. Wesley pun dengan gagah berani memasuki markas dan membantai puluhan anak buah Sloan tersebut, yang mana mereka juga sesama pembunuh profesional, guys. Nah, setelah baku hantam cukup lama dengan anak buahnya si Sloan ini, kini Wesley bertemu dengan Sloan dan anak buah lainnya. Dan Wesley pun bercerita tentang kebenaran ayahnya dan Sloan, yang mana Wesley berkata bahwa Sloan lah yang harus mati karena namanya muncul dalam mesin takdir. Nah, karena si Sloan ini tidak mau dirinya mati, jadi dia membelokkan peluru alias menfitnah ayahnya si Wesley itu.
Lalu Sloan pun mulai berbicara. Ia berkata bahwa semua orang yang ada di ruangan tersebut namanya telah tercetak oleh mesin takdir. Dan Sloan membuat keputusan apa yang menurut Sloan adalah keputusan terbaik. Your name came up. Name. Yours. Shoot this motherfucker. And let us take our fraternity of Fox yang mulai percaya pada Wesley, ia berencana untuk menembak semua anak buah Sloan dan memberikan Wesley pistolnya. Tetapi peluru yang ditembakkan Fox itu juga mengenai dirinya sendiri, karena itu juga yang diinginkan oleh Fox. Sontak Wesley pun kaget melihat Fox tertembak. Nah, mendapati Sloan telah kabur, lalu Wesley pun mengejarnya. Tapi sayangnya Sloan beruntung berhasil kabur darinya. 6 weeks ago, I was ordinary. Akhirnya Wesley pun pulang dengan luka-luka yang ada di tubuhnya itu. Ken beralih keesokan harinya. Terlihat Wesley kembali bekerja di kantornya. Ia sedang mencari namanya untuk mengetahui siapa dirinya. Apakah dirinya adalah seorang Superman? Seketika Sloan berada di belakangnya dan bersiap untuk menembak Wesley yang sedang duduk di kantor. Setelah Wesley berbalik, si Sloan ini dibuat kaget yang ternyata yang duduk di sana bukanlah si Wesley, melainkan orang yang persis seperti Wesley untuk menjebak Sloan. Dan seketika muncul peluru dari jauh yang menembus kepala Sloan dari belakang. Yang tak lain, orang yang menembaknya itu adalah Wesley dari tempat yang sangat jauh. Dan si Sloan pun mokad dan tamat. From cheating girl. This is me taking back from billing of my life. This is me taking back. What the fuck have you done lately? Dan itulah cuplikan dari sebuah film yang berjudul Wanted. Dan jika kalian semua mempunyai kritik dan saran, mohon sertakan dalam kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantuannya untuk subscribe channel ini. Karena dukungan dari kalian semua sangat berharga sekali buat saya, dan terima kasih.